Pernah nggak sih kita merasa hidup ini rasanya cepat banget? Bangun pagi, langsung sibuk, kejar target, kejar waktu, sampai lupa menikmati hari yang sedang kita jalani. Disinilah konsep slow living hadir. Slow living bukan berarti hidup jadi malas atau nggak punya tujuan. Justru sebaliknya, slow living adalah seni menikmati hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan penuh makna. Dengan slow living, kita belajar untuk berhenti sejenak, menikmati secangkir teh hangat tanpa tergesa-gesa, menghirup udara pagi dengan penuh rasa syukur, melakukan satu hal dalam satu waktu, tanpa harus terburu-buru mengejar semuanya sekaligus. Slow living mengajak kita untuk lebih mendengarkan diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang dunia tuntut. Kita jadi lebih peka pada tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Hidup memang tidak selalu bisa pelan. Ada kalanya kita harus bergerak cepat, tapi dengan slow living kita belajar menyeimbangkan kapan harus melaju dan kapan harus berhenti sejenak untuk bernapas. Karena pada akhirnya hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa menikmati setiap prosesnya. Jadi, yuk mulai hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bahagia. Karena kamu pantas menikmati hidupmu sendiri tanpa terburu-buru. Slow living juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan waktu. Bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Dan tidak apa-apa jika kita melangkah sedikit lebih lambat dari orang lain. Dalam hidup yang serba cepat, kita sering merasa bersalah saat beristirahat. Padahal istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Dengan hidup lebih pelan, kita mulai menghargai hal-hal kecil. Senyum orang terdekat, suara hujan di sore hari, atau suasana tenang sebelum tidur. Slow living membuat kita lebih hadir di setiap momen. Bukan hanya sekadar menjalani hari, tapi benar-benar merasakannya. Kita juga belajar mengurangi distraksi. Tidak terus-menerus memegang ponsel. Tidak selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial. Hidup pelan membantu kita lebih fokus pada apa yang penting. Bukan tentang memiliki banyak hal, tapi tentang cukup dan merasa puas. Dalam slow living, kesederhanaan menjadi kunci. Hidup tidak harus mewah untuk bisa bahagia. Kita mulai memilih dengan sadar. Memilih pekerjaan, pertemanan, dan aktivitas yang membawa ketenangan, bukan hanya gengsi. Slow living mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang, kebahagiaan hadir saat kita memberi waktu untuk diri sendiri. Dengan hidup lebih tenang, pikiran pun menjadi lebih jernih. Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak dan tidak terburu-buru. Kita juga jadi lebih peka pada tubuh. Saat lelah, kita beristirahat. Saat butuh diam, kita memberi ruang. Slow living bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang menjalani tanggung jawab dengan cara yang lebih sehat. Saat kita hidup lebih sadar, hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih hangat dan tulus. Karena ketika kita tidak terburu-buru, kita bisa mendengarkan dengan lebih baik dan hadir sepenuhnya. Pada akhirnya, slow living adalah tentang memilih hidup yang seimbang, penuh rasa syukur, dan selaras dengan diri sendiri. Slow living mengajak kita untuk tidak selalu bereaksi terhadap semua hal. Kita belajar memilih mana yang perlu ditanggapi dan mana yang bisa dilepaskan. Dalam hidup yang lebih pelan, kita memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Kita mulai menyadari bahwa mengejar kesempurnaan justru sering membuat kita lelah. Cukup melakukan yang terbaik, itu sudah lebih dari cukup. Slow living juga membantu kita menerima diri sendiri apa adanya. Dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Dengan hidup lebih sadar, kita bisa menikmati proses tanpa harus terus memikirkan hasil akhir. Slow living mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya saat bersama orang-orang tercinta, mendengarkan tanpa terburu-buru, berbicara dengan lebih tulus. Kita belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi, dan mengatakan ya pada hal-hal yang menenangkan hati. Hidup pelan bukan berarti hidup kosong. Justru hidup terasa lebih penuh
karena kita benar-benar merasakannya. Kita mulai menghargai rutinitas sederhana, memasak di rumah, merapikan ruang, atau berjalan santai di sore hari. Slow living membuat kita lebih ramah pada diri sendiri. Tidak lagi keras saat melakukan kesalahan. Dengan ritme hidup yang lebih seimbang, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosional dengan lebih baik. Kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar terus-menerus. Kadang, ia datang saat kita berhenti sejenak. Slow living mengingatkan kita bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis akhir yang harus dicapai secepat mungkin. Dan di tengah dunia yang terus berlari, memilih hidup lebih pelan adalah bentuk keberanian dan kebijaksanaan. Slow living mengajarkan kita untuk menikmati pagi tanpa terburu-buru, bangun dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, dan menyambut hari dengan pikiran yang lebih jernih. Kita belajar bahwa tidak apa-apa memulai hari dengan pelan. Tidak semua hari harus produktif secara maksimal. Dalam ritme hidup yang lebih lambat, kita jadi lebih sadar pada apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, informasi, maupun emosi. Slow living membantu kita menyaring berita dan hiburan. Tidak semua hal perlu kita serap, apalagi jika hanya menambah beban pikiran. Kita mulai menikmati keheningan tanpa suara notifikasi, tanpa tuntutan untuk selalu terlihat sibuk. Dengan hidup lebih pelan, kita memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat dan pulih. Slow living juga mengajarkan kita untuk merawat lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, mengurangi hal yang berlebihan, dan hidup lebih selaras dengan alam. Kita belajar menghargai proses pertumbuhan, bahwa perubahan kecil yang konsisten jauh lebih bermakna daripada perubahan besar yang dipaksakan. Dalam kesederhanaan, kita menemukan ketenangan. Dalam ketenangan, kita menemukan kejelasan. Slow living membuat kita lebih peka terhadap perasaan sendiri. Kita bisa mengenali kapan bahagia, lelah, atau butuh waktu sendiri. Kita berhenti merasa harus selalu tersedia untuk semua orang. Memberi batasan juga bagian dari mencintai diri sendiri. Dengan hidup lebih sadar, kita mulai memaafkan diri atas hal-hal yang belum tercapai. Slow living mengingatkan bahwa waktu adalah teman, bukan musuh yang harus dikejar. Saat kita berjalan lebih pelan, kita bisa melihat keindahan yang sebelumnya terlewatkan. Dan mungkin disitulah kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Slow living mengajak kita untuk tidak selalu mengisi waktu dengan kesibukan. Kadang, diam dan tidak melakukan apa-apa juga punya makna. Kita belajar menikmati jeda di antara aktivitas. Jeda yang memberi ruang untuk bernapas dan menenangkan pikiran. Dalam hidup yang lebih pelan, kita tidak lagi merasa harus selalu kuat. Mengakui lelah bukanlah kelemahan. Slow living membantu kita lebih jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan setiap orang bentuknya berbeda. Tidak perlu sama, tidak perlu disamakan. Dengan ritme hidup yang lebih lembut, kita belajar menghargai batas kemampuan diri. Slow living membuat kita lebih sadar akan kualitas, bukan kuantitas, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun waktu. Kita mulai memilih hari-hari yang lebih sederhana, tanpa tekanan, untuk selalu sempurna. Dalam kesederhanaan itu, hati terasa lebih ringan dan pikiran lebih lapang. Slow living mengajarkan kita untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kita menyadari bahwa hidup tidak selalu harus diisi dengan pencapaian. Kehadiran pun sudah cukup berarti. Dengan hidup lebih pelan, kita memberi kesempatan pada diri untuk tumbuh secara alami. Slow living membuat kita lebih sabar, baik pada keadaan maupun pada diri sendiri. Kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan, bukan daftar target yang harus diselesaikan. Dan ketika kita menikmati setiap langkahnya, hidup terasa jauh lebih bermakna. Slow living mengajak kita untuk memulai hari tanpa tekanan. Tidak langsung memikirkan apa yang kurang, tapi mensyukuri apa yang sudah ada. Kita belajar menikmati rutinitas sederhana dengan rasa tenang, tanpa terburu-buru, tanpa rasa harus cepat selesai. Dalam hidup yang lebih pelan, kita mulai menyadari bahwa energi kita terbatas dan perlu dijaga. Slow living
membantu kita memilih aktivitas yang benar-benar bermakna, bukan sekadar mengisi waktu. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat sibuk di mata orang lain. Dengan hidup lebih sadar, kita belajar menghargai proses istirahat sama pentingnya dengan bekerja. Slow living mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan lebih penting daripada mengejar kesempurnaan. Kita mulai memberi waktu untuk hal-hal yang sering terlupakan, seperti refleksi dan rasa syukur. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban yang tidak bisa didapat dari kesibukan. Slow living membuat kita lebih selaras dengan ritme alami hidup. Kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan itu tidak apa-apa. Dengan ritme yang lebih tenang, kita bisa menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Slow living mengajak kita untuk menjalani hidup dengan niat, bukan sekadar kebiasaan. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sering hadir dalam momen yang sangat sederhana. Dan ketika kita hidup dengan lebih pelan dan sadar, hidup terasa lebih utuh dan damai. Slow living mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di setiap aktivitas, sekecil apapun itu. Saat makan, kita benar-benar menikmati rasanya. Saat berjalan, kita merasakan setiap langkahnya. Dalam hidup yang lebih pelan, kita tidak lagi merasa harus terburu-buru menuju hari esok. Kita belajar bahwa hari ini pun layak untuk dinikmati sepenuhnya. Slow living membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Kita mulai mendengarkan tanpa menyela dan memahami tanpa menghakimi. Dengan hidup lebih sadar, kita belajar menerima perubahan sebagai bagian alami dari hidup. Slow living mengingatkan bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri. Kita tidak perlu memaksa hasil datang lebih cepat dari seharusnya. Dalam kesabaran, kita menemukan ketenangan yang lebih dalam. Slow living membuat kita lebih menghargai proses penyembuhan, baik fisik maupun batin. Kita belajar bahwa tumbuh tidak selalu berarti maju cepat, tapi seringkali berarti menguat perlahan. Dengan hidup lebih pelan, kita memberi ruang untuk refleksi dan pemahaman diri. Slow living mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh kelembutan. Dan dari kelembutan itulah kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Slow living mengajak kita untuk tidak terburu-buru dalam memahami hidup. Semua pelajaran datang pada waktunya. Kita belajar bahwa diam sejenak bukan berarti berhenti, tapi sedang mengumpulkan kekuatan dalam hidup yang lebih pelan. Kita mulai mengenali ritme diri sendiri, bukan ritme orang lain. Slow living membantu kita menghargai waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Kita mulai menikmati momen sederhana, seperti duduk diam sambil mendengarkan suara alam. Dengan hidup lebih sadar, kita belajar melepas rasa khawatir yang belum tentu terjadi. Slow living mengajarkan kita untuk tidak selalu memikirkan masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan. Kita mulai hidup di saat ini, di momen yang sedang kita jalani. Dalam kehadiran penuh, hati terasa lebih ringan dan pikiran lebih tenang. Slow living membantu kita memahami bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada hal-hal yang cukup dirasakan, bukan dipikirkan terlalu jauh. Dengan ritme hidup yang lebih tenang, kita belajar menerima hidup apa adanya. Slow living mengajak kita untuk menjalani hari dengan rasa cukup. Bukan kurang, bukan berlebihan, tapi seimbang. Dan dalam keseimbangan itulah kita menemukan ketentraman yang sederhana namun bermakna. Slow living mengajak kita untuk menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, yang penting kita bergerak dengan sadar. Dalam hidup yang lebih pelan, kita mulai percaya bahwa usaha kecil pun punya arti. Slow living membantu kita melepaskan tuntutan untuk selalu berhasil di mata orang lain. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk atau seberapa cepat kita bergerak. Dengan hidup lebih tenang, kita memberi ruang pada kreativitas untuk tumbuh secara alami. Slow living membuat kita lebih peka terhadap inspirasi yang hadir dari hal-hal sederhana. Kita mulai menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan hanya pada hasil. Dalam kesabaran, kita membangun fondasi hidup yang lebih kuat. Slow living mengajarkan kita untuk tidak
terburu-buru dalam menyembuhkan luka. Setiap perasaan layak diberi waktu untuk dipahami dan diterima. Dengan ritme hidup yang lebih lembut, kita belajar menjaga hati agar tidak mudah lelah. Slow living mengajak kita untuk melangkah dengan niat, bukan tekanan. Kita mulai menjalani hidup dengan lebih jujur dan apa adanya. Dan saat kita hidup sesuai ritme diri sendiri, hidup terasa lebih damai dan bermakna. Slow living mengajarkan kita untuk menerima hari apa adanya, tanpa harus menuntut terlalu banyak dari diri sendiri. Kita belajar menikmati proses, meski terkadang berjalan lebih lambat dari rencana. Dalam hidup yang lebih pelan, kita mulai menyadari bahwa ketenangan adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Slow living membantu kita membangun kebiasaan yang lebih sehat, baik untuk tubuh maupun pikiran. Kita mulai memberi waktu untuk hal-hal yang benar-benar kita cintai. Dengan hidup lebih sadar, kita belajar menghargai waktu sebagai sesuatu yang berharga. Slow living mengajak kita untuk tidak selalu terburu-buru mencapai tujuan, tapi menikmati perjalanan menuju ke sana. Kita mulai memahami bahwa kelelahan sering muncul karena kita terlalu memaksa diri. Dengan ritme hidup yang lebih seimbang, kita bisa menjalani hari dengan perasaan lebih ringan. Slow living membuat kita lebih peka terhadap sinyal tubuh dan emosi. Kita belajar berhenti sejenak sebelum benar-benar kehabisan tenaga. Dalam jeda, kita menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan langkah. Slow living mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran. Setiap momen menjadi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Dan saat kita memberi waktu pada diri sendiri, hidup terasa lebih ramah dan bermakna. Dan mungkin di tengah dunia yang terus bergerak cepat, memilih untuk hidup lebih pelan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Kita tidak harus selalu berlari, tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu sempurna. Cukup hadir, bernapas, dan menikmati setiap momen yang sedang kita jalani. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita merasakan perjalanan itu. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa memberi ruang lebih luas untuk dirimu sendiri, untuk beristirahat, untuk merasa, dan untuk hidup dengan lebih sadar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga ritme hidupmu dan nikmati setiap langkahnya tanpa terburu-buru.